sih bedanya Betawi Tengah dengan Betawi Pinggir? Nah sekarang ini dia kurang begitu ngerti. Waktu Bang Jai kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Sobat Kongko, hari ini kita berada di tengah lapang yang sangat luas. Kalau kemarin kita sudah berbincang-bincang banyak hal dengan sahabat Kongko juga, yaitu Bang Nuron. Betawi, kalau kita bicara soal Betawi, ini adalah akulturasi dari berbagai macam budaya. Nah, kalau kita mau bercerita tentang Betawi, ada banyak hal kesenian-kesenian Betawi yang sudah banyak tidak dilestarikan. Namanya kalau kemarin Bang Nuron cuma berpakaian aja, pakaiannya pangsi, tapi belum sempat memperagakan seperti apa silat Betawinya. Nah, kali ini kita lihat Bang Jayani memperagakan sebuah silat dan kesenian Betawi. Nah, Sobat Kongko tadi sudah lihat ya seperti apa silat Betawi itu. Namun itu sepertinya belum semua dikeluarkan ya, cuman beberapa jurus aja atau mungkin cuman satu jurus aja ya. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya Bang Jaya ini. Bang Jay, Ya Bang Dawam, sehat? sehat alhamdulillah. Tadi itu serem juga ya kalau kita Hmm, lihat itu goloknya golok asli. Golok asli tuh. Asli ya. Tuh kalau nggak percaya tuh. Wow. Tuh golok Oh, asli. asli, asli Sobat Kongko. Jadi ini golok-golok asli. Ini Tuh. memang hari-hari kayak begini nih Bang Jai ini, atau memang melatih otot-otot atau gimana nih? Ini nggak tiap hari. Ini kadang-kadang kalau lagi iseng-iseng itu lagi olahraga. Lagi olahraga. Olahraga sambil latihan paling sebulan sekali manasin badan. Hmm, kalau ngomongin silat nih Bang Jai nih, udah berapa lama nih Bang Jaya nih menjaga tradisi kesenian-kesenian seperti ini nih? Kalau menjaga lamanya kita udah lama ya. Dari bujangan kita udah belajar silat Betawi yaitu besi. Namun sampai saat ini masih berjalan di kampung-kampung kita ini. Masih tetap ada. Masih ada ya? Masih ada tetap. Saya orang Betawi, tapi saya tidak pernah mengenal atau saya tidak pernah belajar yang namanya silat Betawi. Nah, sepenting apa sih kita orang Betawi menjaga kesenian atau belajar silat lah gitu? Menurut saya sih kesenian Betawi, terutama silat Betawi yaitu besi, sangat penting, terutama buat generasi muda. Jadi kita sebagai orang Betawi, kita harus punya seni budaya Betawi yaitu silat Betawi. Kalau orang Betawi nggak punya silat Betawi, nggak punya budaya Betawi, makanya harapan saya ke depan ada generasi anak-anak yang nerusin. Jadi hanya dia bisa ngaji, bisa sekolah, dan juga dia pandai belajar silat Betawi untuk menjaga diri dan menjaga orang lain. Harapan saya gitu, agar anak-anak sekarang kita nih bisa melestarikan budaya silat Betawi. Untuk menjaga kelestarian seni bela diri Betawi nih, apa yang Bang Jaya ini lakukan? Mengajar silat kah atau mendidik terutama di anak-anak Bang Jaya sendiri nih untuk belajar silat atau gimana nih? Kalau menurut saya sih ada perguruan Betawi, teman-teman saya juga banyak yang ngajar. Harapan saya agar anak-anak bisa mengajar. Saya hanya menyuruh, Mensupport mengimbau, lah gitu mensupport agar ya, mereka ya itu mengimbau supaya teman-teman bisa belajar. Anak-anak, anak-anak iya, terutama ya iya, untuk betul, menjaga tradisi kebetawian ya. betul. Ini Betawi ya, kan Betawi itu banyak ya. Ada Betawi yang ada tadi saya bilang ada istilahnya ada Betawi Tengah, ada Betawi Pinggir. Apa sih bedanya Betawi Tengah dengan Betawi Pinggir nih? Kalau Betawi pinggir kayak kita orang ini Betawi pinggir dari Cengkareng ke sini Betawi pinggir. Kalau yang namanya Betawi tengah kayak di Petojo, di Kemayoran, Betawi tengah tuh yang rada modern dikit. Ada nggak perbedaan-perbedaan dari sisi bahasa atau misalkan tradisi dan lain sebagainya itu perbedaannya di mana yang paling melekat gitu yang paling Kalau melekat? tradisinya mah ada.
Kalau tradisi Isinya semua sama. cuman yang beda ngomongnya doang. Ngomongnya aja ya. Kalau orang Betawi sono pakai iye kemana? Oh, iya. Di mana ente? Kalau kita mah ya kagak biasa aja begini. Kalau Betawi Banjai, kampung namanya. Betawi kampung ya. Mm-mm. Itu makanya disebut Betawi pinggir. Iya, itu dia Betawi kampung. Ya kita orang ini Betawi pinggir Betawi namanya. pinggiran. Nah kalau misalkan kita Betawi pinggir nih, Betawi pinggir kan tentu misalkan dari segi bahasa ada yang ada yang a gitu kan. Kalau anak sekarang ini dia kurang begitu ngerti Betawi pinggir, Betawi tengah dan kesenian juga ngerti. Makanya dari kecil ada anak kita ujar nih Betawi nih begini, budayanya begini, pelajarannya begini harus ngerti. Kalau bahasa mah nggak pakai diajar, dia masing-masing bahasa. Yang penting tradisi, keseniannya, budayanya itu yang perlu kita pelajarin itu. Bang Nuran teman kecil ya? Bang Nuran, waduh, guru besar kita dia itu. Waduh, Bang RT Nuran, guru besar kita itu udah nyohor Ya, dia. saya sempat ngobrol juga kemarin sama Bang Nuron itu cerita sawahnya udah hilang, udah Termasuk jadi saya juga dulu pabrik-pabrik. rumahnya ke rumah dia, berhubung Jakarta digusur pindah ke sini Betawi Nah, itu pinggiran. kemarin kata saya ceritakan tuh sama Pindah ke sini ke ya, Tangerang. ngobrol sama Bang Nuron ya kan. Temen-temennya ada yang nikah sama orang Sunda pindah ke daerah Sunda, nikah sama orang Jawa pindah ke daerah Jawa. Nah, ada juga katanya yang lari ke pinggir-pinggiran Jakarta, ke Tangerang dan lain sebagainya. Nah, makanya saya ke sini. Nemuin ya. Satunya dulu saya sama dia, saudara kita. Rumahnya deket. Nah, betul. Ini salah satu sahabat dan bahkan masih saudaranya juga Bang Nuron yang kemarin kita ngobrol-ngobrol di Kayu Besar. Nah, saat ini kita berada di wilayah Cengklong, Kecamatan Kosambi, Tangerang. Kecamatan Kosambi, Tangerang. Nah, jadi ini yang dimaksud sama Bang Nuron itu bahwa teman-temannya beliau itu ada yang lari ke pinggir-pinggir Jakarta ya, salah satunya ini Bang Jayani. Tapi tetap beliau menjaga tradisi-tradisi yang pernah ada dan selalu dijaga, yaitu tradisi-tradisi Betawi seperti pencaksilat tadi. Nah dulu juara-juara kayak Tuan Tanah Cengkareng, itu ada Cengkareng kayak Mat Hitam dulu larinya ke situ ke Kayu Besar. Sejarahnya begitu, dulu serem, jangan malam, siang aja orang lewat takut. Waktu Bang Jai kecil. Nah, Bang Jai, satu pertanyaan penting nih yang kemarin belum sempat saya tanyain sama Bang Nuron. Waktu kecil, waktu dulu nih kan Bang Jai pasti pernah dengar cerita orang tua dari babe, dari engkong kan pasti pernah dengar tuh. Dulu orang yang dituakan di kampung Kayu Besar itu siapa sih? Wah, banyak dulu mah. Salah satunya engkongnya RT Nuron yaitu Mandor Salam. Mandor banyak. Oh, banyak mandor dulu ya. Sini Ismail, ada Haji Sorsan Mayor Usman. Yang tua-tua banyak itu. Situ. Tapi anak-anak sekarang ini tahu nggak cerita-cerita dulu gimana sih Kayu Besar? Dulu kampung kita kayak gini. Tahu nggak tuh anak-anak Bang Jai? Antara saya mau banyak yang tahu, cuman udah ke anak-anak kita udah nggak ada yang tahu. Oh, gitu ya. Ini penting nih Bang Jai nih. Jadi barangkali perlu juga sekali waktu Bang Jai ini cerita ke anak-anak bahwa dulu nih kampung kita tuh begini, dulu tuh orang tua kita tuh dulu begini, ya kan. Nah, kalau dari segi ketokohan nih dulu Bang Jai, mualim yang paling disegani, yang paling dihormati saat itu di Kayu Besar tuh siapa Bang Jai? Di situ dulu ada Amil mualim namanya, ada Kong Riping, kita namanya Kong Riping dulu diambil di situ. Kong Riping. Ya, ada Haji Majid. Banyak situnya yang tokoh-tokoh dulu gitu. Nah, kemudian beliau itu melahirkan garis keturunan itu yang ada di situ. Iya. Yang kedua ya Golong Mengenaran, Mengenawi, Marsin Dantun tuh abangnya Tenarin. Oh. Wah, banyak. Banyak deh kalau ceritain Kalau diceritain banyak banget ya Bang Jai. Bang Jai, terima kasih banyak atas waktunya, udah memperagakan silatnya juga. Lain waktu di lain kesempatan saya juga pengen belajar silat nih sejurus dua jurus lah. Buat apa namanya jaga-jaga ya kan. Sekarang kan zaman ragarawan juga nih. Betul. Ya Bang Jai, sehat terus, sukses terus dan tetap jaga kelestarian Betawi dan kesenian-kesenian Betawi. Dan Sobat Kongko, bagi yang ingin
ingin mengetahui banyak banyak hal tentang kebetawian, ikuti terus channel ini, ikuti terus, jangan lupa di-subscribe, like, dan juga bagikan ke teman-teman Anda jika ingin mengetahui banyak sejarah tentang Betawi dan seperti apa Betawi-Betawi di sekitar kita. Terima kasih untuk setia menonton channel ini. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.